Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran informatika kita hari ini. Khusus untuk kalian, siswa sekolah menengah kejuruan kelas 10, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, dampak sosial informatika. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana sih informatika mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Coba bayangkan, bagaimana rasanya hidup tanpa smartphone, internet, atau media sosial? Pasti sulit, kan? Sekarang mari kita flashback ke masa lalu. Tahukah kalian bahwa komputer pertama kali diciptakan pada pertengahan abad ke-20? Komputer pertama yang dikenal sebagai ENIAC sangat besar dan hanya bisa melakukan perhitungan sederhana. Seiring berjalannya waktu, komputer menjadi semakin canggih dan kecil sehingga bisa muat di telapak tangan kita. Salah satu tokoh penting dalam sejarah komputer adalah Alan Turing. Beliau dikenal sebagai Bapak Komputer karena kontribusinya dalam pengembangan konsep mesin komputasi dan algoritma. Ada juga Bill Gates dan Steve Jobs yang membawa komputer ke rumah-rumah kita melalui Microsoft dan Apple. Inspiratif, bukan? Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana informatika mempengaruhi aspek ekonomi dan hukum. Dalam aspek ekonomi, informatika membuka banyak peluang bisnis baru. Misalnya, startup-startup populer di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia. Mereka memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang memudahkan kehidupan kita, mulai dari transportasi hingga belanja online. Namun, di balik kemajuan ini, ada aspek hukum yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah lisensi perangkat lunak. Ada berbagai jenis lisensi, seperti lisensi proprietary yang dimiliki oleh perusahaan tertentu, dan lisensi open source yang memungkinkan kita untuk menggunakan dan memodifikasi perangkat lunak secara bebas. Mengetahui perbedaan ini penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Sekarang mari kita lihat masa depan kita di bidang informatika. Ada banyak profesi menarik yang bisa kalian tekuni, seperti pertama ada software developer yang bertugas mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari. Kedua ada data scientist yang bekerja dengan menganalisis data untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada cybersecurity analyst yang bertugas melindungi sistem dan data dari serangan siber. Selanjutnya ada network engineer yang bertugas mengelola dan merancang jaringan komputer. Ada juga UX UI designer yang bekerja merancang antarmuka yang user-friendly untuk aplikasi dan situs web, dan beberapa profesi lainnya. Jika kalian tertarik untuk menekuni profesi tersebut, ada 5 disiplin ilmu komputasi yang bisa kalian pelajari lebih lanjut di jenjang perguruan tinggi nantinya. Pertama, ada program studi ilmu komputer yang berfokus mempelajari teori dan aplikasi komputasi. Kedua, ada program studi sistem informasi yang fokus pada sistem informasi dalam organisasi. Ketiga, ada program studi teknologi informasi yang membahas lebih praktis dan fokus pada teknologi yang mendukung bisnis. Keempat, program studi software engineering yang berfokus mempelajari cara merancang dan membangun perangkat lunak. Dan terakhir, yang khusus untuk anak-anak yang bercita-cita menjadi hacker, ada program studi cybersecurity atau keamanan siber yang fokus pada perlindungan data dan sistem. Jangan lupa, ada juga berbagai sertifikasi yang bisa meningkatkan kompetensi kalian di bidang ini, seperti sertifikasi dari Cisco untuk profesi network administrator, Microsoft untuk berbagai profesi seperti data science, dan CompTIA yang menjadi syarat wajib bukti kemahiran dalam ilmu komputer. Jadi, itulah sekilas tentang dampak sosial informatika. Informatika tidak hanya membuat hidup kita lebih mudah, tetapi juga membuka banyak peluang untuk karir yang menarik dan menguntungkan. Semoga pembelajaran ini bisa memotivasi kalian untuk lebih mendalami dan mencintai dunia informatika. Sampai jumpa di video berikutnya, anak-anak sekalian. Teruslah semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.